Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dipayun ngahaturkeun nuhun pisan ka sadayana tina kasumpinganana dina raraga Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamina ka Habib tepi-tepi tos dongkap nuhun Bib malih sareng keluarga ya Bib ya. Alhamdulillah kita beruntung di majelis ini kehadiran dzurriyyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau langsung yang memimpin hadiah Ratib Al-Atos. Insyaallah dalam kondisional saat ini rasa takut mencekam di mana-mana, bahkan daerah Umi Ida istri saya itu Durensawit termasuk daerah yang wabah corona sudah mulai masuk ke Durensawit ya, beberapa titik lihat di diagramnya, dan tentunya daerah-daerah lain bahkan di dunia. Insya Allah dengan keberkahan Ratib Al-Atos mudah-mudahan Allah melindungi tidak hanya Durensawit tapi Kiara Kuda, Gunungan, Ciburuy, Cimuncang, Nangerang dan lainnya. Segarut dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaduana ngaturkeun nuhun ka ajengan aeb anu tos sumping, ngaturkeun nuhun malih moal tiasa dugi ka acara engke cenah daya acara. Kan aya ajengan heru lah. Ajengan heru di pelak. Katiluna ajengan heru ngaturkeun ajengan waktu sanes muda gaya ajengan. Eta teh putra pun guru pun paman abi belajar alif-alifan dulu di ayahnya ajengan Heru. Juga ke Kelurahan Margawati sudah berteman baik di Facebook, namanya Putra Margawati. Ternyata orang kelurahan itu. Dulu mah kaasuh ke orang itu teh budak jadi kepolot. Oke, KRW, KRT sadayana ibu-ibu Majelis Taklim At-Taqwa Al-Hasanah Kampung Kiara Kuda. Oke, para santri nutos ngadangdungkeun ya Lailal Waton, ada Mars MDA, ada sholawat. Masih aya di luhur? Aya. Rek baralik moal. Mun baralik moal dibere duit engke. Aya sabari Ci, sabaraha urang? Nah, guru kalau kena duit mengitu. Oke, di ujung ambil di Busumi. Ngatur nuhun kanu ngasuh mana nu ngasuhna? Ieu nya. Nah, di tukang hiji ana di tadi. Kayak diberi hadiah rokok sabatang lah. Ka sadulur ngahaturkeun nuhun Umi Erlis, mana Umi Erlis? Alhamdulillah malih ungi teh tos ngayakeun pengawasan oge di rumah Pak Uih nya. Nah, ieu Pak Uih teh da lanceuk meureunna dina umur mah nya. Nya. Pak Uih sareng Bu Eli mana Bu Eli? Para pupuhu sadulur semuanya datang termasuk Bang Cecep dan Sony, Bu dan lain sebagainya. Bahkan dari pesantren, mana pesantren Bayombom Neng Imas? Ini kesemping pesantren. Itu gaduh pesantren. Habib gaduh nanti diulem tah Habib ka ditu cang ajengan air. Tong diberi amplop isina we. Alhamdulillah mengkoko ge aya, mengkoko malih Pak Haji Eli, masyaallah di Pak Haji Eli. Pak Haji Eli itu terang api alitna Den.
Kerletikna uninga haji paeli lo lah. Pokoknya orang dia nu sekarang tahu abi letikna. Tapi bager da abi mah kerletik tara bangon. Bager soleh. Sare gede tara di masuk di masjid di dieu tah. Dan baheula teh tiru di dieu makan hayang ningali jin nepi ka sudut opat dicobain baheula teh. Tapi pas nongosieun baheula. Pernah ngaji hayang ngeliat jin tapi teu nyampe juga. Itu malih mah aya biomi aya. Nah, teteh putra pun guru ajengan tur nyeti alif-alifan. Aya Teh Yati masih wargi biotik aya? Aya. Nah, disebat sadayana mah seep atuh moal ceramah. Proses sakitu lah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina kesempatan ieu urang tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok patepang paadu lawung patepang paadu wajah di Masjid At-Taqwa Kampung Kiara Kuda. Baheula teh da asa gede masjid teh ayeuna mah asa leutik. Eta teh nu sudut tina ti Habib kadinya teh ari geus beres ngaji baheula masjid teh percis sudut. Abi di dinya duduk di tempat Habib percisnya cece di belah ditu Mang Aye almarhum. Eta tadi itu baru dak ngaji. Ti Senin nepikeun ka Kemis malam Jumat libur. Di dieu digodog tah. Pas percis eta nya. Ayeuna teh da baheula mah can listrik patromaknya mati. Ribut. Kapungkur. Alhamdulillah mudah-mudahan masjid ini diberkahkeun. Malih mah nuju ngabangun madrasah. Insyaallah kata berita mah tinggal 30% karena dicantumkan sudah 80% katanya. 20% berartinya mudah-mudahan Ramadan sudah bisa dipakai. Dan yang inti mudah-mudahan yang memprakarsainya kita semua termasuk orang Kiara Kuda wabil khusus Parusmanan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus lagi para donatur yang telah memberikan sumbangsihnya untuk madrasah diberkahkan. Dulu pernah kita awali langsung oleh Abah tetapi karena mogok akhirnya berapa tahun tidak berjalan, bahkan rangkainya kemarin masih ada. Ampun dihancurin sama Pak Didin itu kemarin. Pak Didin sama siapa aibnya anu daramal teh karena udah gak layak. Nah, mudah-mudahan cepat selesai sehingga anak-anak yang tadi bisa belajar di tempat yang memadai. Amin. Yang berat itu ngisinya nanti itu ke ajeng aib. Oleh karena itu harus dibantu oleh orang-orang yang punya ilmu supaya transfer ilmunya jelas. Dapat ilmunya jelas. Da abi mah di Jakarta paling bulanan. Dia kayak kewe kayak ngaji bulanan itunya. Alhamdulillah. Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada beberapa titik. Yang pertama perjalanan Nabi dari Mekah ke Al-Quds. Al-Quds itu di Palestina. Yang kedua perjalanan Nabi dari Al-Quds ke Sidratil Muntaha. Yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah yang perintah ini merupakan pokok, perintah ini merupakan wajib, perintah ini tidak bisa ditawar-tawar lagi hatta kita sedang sakit warna apapun sakitnya tetap tidak menghilangkan kewajiban ini, yakni melaksanakan sholat yang 5 waktu. Baheula mah da sok dinadomkeun tapi poho deui teh Mas. Gusti urang sarerea Nabi Muhammad jenenganana. Alhamdulillah den soni kamari genadom dina grup tah. Masih apal, Cok? Da baheula mah ceuriknya teu kabagian teh urang teh. Barudak ayeuna mah kalau nangis tuh kalau enggak kebagian pincuk. Kalau zaman saya dulu Bib enggak kebagian, kalau enggak kebagian manggung, termasuk saya. Maka saya pinter. Karena nangis kalau enggak kebagian bukan masalah pincuk. Baheula. Ya, baheula bahkan di masjid ini tuh suka nadom ya Rabbi bil Mustafa
balik maqasidana waghfir lana ma madha. Masya Allah, kalau dapat nadoman baru, wih di pesantren, buru-buru karena speaker bahwa lama. Haluang, harus sepunya ada ayo nunggu ngedul aja. Bahula, sep, oh gitu. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berada di rumah Ummu Hanifah kalau tidak salah. Kemudian Rasulullah ke Ka'bah, ya ke Hijr Ismail. Kemudian tertidur, maka disitulah Jibril dongkap. Jibril teko. Jibril datang. Untuk apa? Membawa Nabi Isra sampai Mi'raj. Walaupun Jibril tidak sampai ke Sidratil Muntaha. Kan di nanadoman tadi itu dibelek dadana, diambil jantungnya, dibersihkan kucai jam. Kemudian diasupkan deui, kemudian ditutupkan deui. Itu pertama operasi. Operasi itu Jibril mengoperasi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Membersihkan apa? Membersihkan segala yang kotor yang aya dina hate. Ai zaman ada mana atuh meureun iri, dengki, syirik, naon deui tah penyakit teh Ya, karari dan lain-lain lah. Dibersihkan usaha ku Jibril karena hate tempat puncakna pupuhuna segala rupi. Hate alus, awak alus. Hate alus, leungeun alus. Hate alus, panon alus. Hate alus, kelakuan. bantuin atuh. Hate alus, Kelakuan kumis jocong. Dari malam kecil-kecil ya. Hate, makanya hate kudu diperhatikeun. Nu hate bersih mah, nu hate suci mah, nu hate cinta ka Allah. Musim corona orang takut, da cek orang kira kuda mah ngomongna ge ada aya Allah katanya gitu. Allahnya nu lemut. Allah katanya. Teu sieun ku corona orang kampung mah. Ajengan Habib teh sieun ku corona, sieun mah ku Allah. Ustaz ari ngajaga tina eta perlu ya wajib berikhtiar supaya tidak kena corona wajib. Musim masker pangheulana di Hong Kong sampai dikirim ke Indonesia. Ayeuna di Indonesia sibuk oge nyari masker. Kamari masalah teh Mas malam meuli masker teh anu pink abi mah disengseureikeun warnanya pink salah. Salah. Bahkan masker tinggi harganya. Jahe naik harganya, jahe naik. Tapi dipikir-pikir itu hikmahnya corona. Tukang jahe naik derajatna. Hikmahna jahe. Nah, nu hate bersih mah insyaallah, nu zikir ka Allah mah insyaallah, apalagi dikuatkan ku ratib al-atos, fisikna, lahirna, batina, lisana, dudukna, zikir insyaallah barokah. Kan saur Kanjeng Nabi nu aya di majelis zikir mah insyaallah dikepakan ku jangjangna malaikat ditiuhan. Jadi orang teh tiuh itu makanya rahmah. Lamun hayang salamet gitu ya lompat teh ka majelis zikir. Lompat ka majelis ilmi, lompat ka para ulama, ka para habib supaya orang mendapatkan nasihat. Bagaimana menurut agama kondisi seperti saat ini? Dan jelema teh ketakutan ayeuna teh tuh. Kemarin sampai ada anekdot tong kamol. Mall buka, orang sieun kamol. Malah aya anekdot paling parah. Lamun sayang ka Allah entong Jumatan cenah gitu gila itu orang. Karena tutup Jumatan juga kan. Ayeuna ya, sampai berbagai isu macam-macam. Oleh karena itu Nabi disucikan hatinya, dibersihkan hati. Tutup deui. Terus salajengna angkatlah ti Ka'bah, bahkan ayat yang borok nyabib di Masjidil Haram tuh ya.
ada tiang borok nggak dihancurin, tapi jarang dikasih tahu sama polisi. Teh Imas anu sok alumro ada tara. Nu nyaraho mah jarang PW paling teu ya tiang borok gitu. Dulu tempat ngikat borok di situ. Dari situ Isra itu apa? Berjalan ke mana? Ka Al-Quds. Di mana? Di Palestina. Angkatna saatosna waktos Isa. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram kemana? Lanjutan ayatnya ke Masjidil Aqsa. Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad pasif, yang aktif saha? Allah daku otaknya mual kaukur atau tim Masjidil Haram ka Aqsa teh ku jalan kaki ku amin mah alah amin dari galumpit ka daging haheho. Kok mau ti Masjidil Haram ka Aqsa nya. Naik pesawat oge 3 jam, mobil sabaraha jam? Mungkin bisa 12 jam. Ini mah ti memeh Isa sesudah Isa sebelum subuh itu Nabi sudah ke Sidratil Muntaha segala macam. Luar biasa. Oh, kenapa yang luar biasa? Allah yang luar biasa karena Allah yang aktif. Maha suci zat yang telah memperjalankan, berarti Allah kuasanya Allah. Dulu Jainuddin pernah ceramah, ayah semut senat di Jakarta ke Surabaya kan cuma sabaraha jam ke Surabaya pakai bis. Ayo 12 jam. Belum pernah, Pak. Berapa jam dari Garut ke Surabaya? 9 jam. Semut cerita sama teman saya baru pulang dari Surabaya. Cuma 9 jam. Teman-teman semut mikirnya kali jalan kaki semut. Bukan, waktu tuannya mau ke Surabaya, nyuruh supirnya bukain mobil, buru-buru aku ikut sama bajunya nempel. Gitu. Jadi ikut mobil si Dunungan. Ya pantasnya 9 jam. Dah kalau semut jalan mau dikasih 8 jam. Kurang berbulan-bulan. Logika. Oleh karena itu Allah yang memperjalankan. Bahkan di perjalanan di Isra-nya Allah memperlihatkan Nabi berbagai ragam bentuk macam kehidupan akhir zaman. Makanya bagi orang-orang beriman, orang berilmu mah teu aneh zaman ayeuna. Tadi Imas ngobrol di Imas. Itu yang ciri-ciri kiamat. Oh, ada orang gitu tadi malam ngomong di Pauih gitu sarua. Da corona teh jangan-jangan teh da batul ardi mungkin makna lain. Makna lain. Kan nanti akan ada binatang melata yang akan merasuk ke seluruh permukaan bumi. Bahkan di hadis mah sana Mekah jeung Madinah teu asup, bening asup. Ini mana yang salah hadis apa pemanaan? Maknanya dari kita yang salah. Sampai Ka'bah ditutup. Beberapa kita hari ini, hari Sabtu, harusnya terbang. Hari ini jam 5 nanti sore harusnya terbang kemana? Ke Madinah, Mekah. Dari Mekah kemana? Ke Aqsa. Tapi batal. Karena masih ditutup. Ya jangan-jangan kena ciri kiamat. Emang ciri kiamat dari zaman Nabi juga ada. Nabi lahir juga udah tanda kiamat. Nabi akhir zaman lahir khatamin nabiyyin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pun itu sudah tanda akhir zaman. Bahkan diperlihatkan nenek-nenek bongkok banget hampir nyium tamu. Keur Isra teh eta gambaran naon cenah Jibril? Eta teh gambaran dunia itu di zaman Nabi. Apalagi zaman ayeuna itu. Ayo jelema nu motong lidah, corik, ngabangingip, sakit tapi motong deui gambaran eta nu sok resep ngobrolin jelema nu lain cenah. Ngupat eta si eta meni pipina jeding ih gitu. Kan kitu batur menang rezeki manehna nu ceurik. Batur nu sengsara manehna nu puasa kitu.
gambaran kitu nu bahaya teh. Kan aya jelema nu kitu nya, aya tatanggana bunga, aya maneh nu ceurik. Tatanggana sangsara, manehna nu bahagia, mu puas. Diomongkeun ka gorenganana, tah gambaran gitu. Lidah dipotong ku sendiri, jerit cerik, tapi dipotong terus. Kan digambarkan di zaman Nabi. Berbagai ragam kehidupan akhir zaman di perjalanan Isra diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita dugi BK Alkus. Alhamdulillah kamari namanya weh ti Aqsa abi kamari teh. Pulang Aqsa 5 hari kemudian Saudi mengumumkan close airport internasional Jeddah atau airport Madinah. Teman-teman yang sudah di airport yang terbang, gak terbang. Anu sampai pertengahan mana kemarin Kolombia turun di Kolombia. Anu sampai Jeddah kukurlingan pesawat itu turun dan temenang turun. Itu coba siapa yang membayangkan akan terjadi seperti itu nggak ada. Tapi itu terjadi. Akhirnya pulang lagi. Pulang. Tapi nggak wirang, nggak era. Terus jika mau travel nggak bohong. Kukurlingan di Taman Mini, rangkah untuk ke airport. Ayo balik teh anu rek umroh atau udah ngesyukuran. Akhirnya ngumpet di mana? Di anak nu jauh di mana? Di sono di Ciburuy. Ngumpet. Pulang geus waktuna umroh pulang. Alhamdulillah baru pulang umroh ti mana ti Ciburuy umroh. Travel goblok eta mah gitu. Banyak travel anu goblok juga ayeuna, hati-hati. Jangan umroh tuh sembarang daftar umroh, banyak nu goblok. Sebenarnya travel anu resmi mah bisa ka itu, nu lolobana mah nu goblok travel ieu di shooting kadengian kayaknya baiklah. Supaya hati-hati. Kemarin berapa orang sebelum pemerintah menutup umroh itu ada beberapa jamaah bahkan ratusan gak jadi berangkat, uang sudah lunas, travelnya ngilang, udah selesai. Nah ini mah henteu. Kenapa? Karena pemerintah tanggung jawab, cuma secedul berubah. Kalau uang diambil utuh kembali, tanggung jawab pemerintah juga. Jadi aman jamaah juga. Nangis sih bukan nangis karena nggak jadi umroh. Kamari mah nangis ku tidak terduga apa yang sebelumnya tidak terduga. Inilah Masya Allahu wa ma. Tuh di Ratib tuh ada itu. Ya, sesuatu yang tidak akan terjadi menurut perkiraan manusia, tapi Allah berkehendak terjadi. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nusok ngomong gitu ge karasa enak mah kabeh ge ngagarempar atuh. Teu nyangka bakal kajadian kieu teh. Da urang teh sugan teh urang Cina wungkul, ya anu asalna ti Wuhan teh. Gening nyebar ke Iran, nyebar ke Saudi, sekarang nyebar ke Garut. Coba berita terbaru, tadi maaf lagi jikir lihat kan ada ngirim Garut termasuk, Garut sudah mulai termasuk. Apa nyingseuna bodo amat lah gitu ya. Nyingseuna nggak tahu itu, tapi sekarang memang menyebar berita itu. Nah, ibu bapak sadayana, ya sampai di Alkus. Kita baru pulang kemarin kan dari sono maksudnya. Kita ngajak jamaah di tempat sholat Nabi sebelum Mi'raj itu ada di Kubah Kuning. Bahkan kita pernah meraba batu yang tempat pijakan Nabi mau Mi'raj. Ada masih dikurung kayak Maqam Ibrahim di sono. Kita sholat di situ. Kemudian kata leader sana, pembimbing ini dulu Rasulullah sholat sunnah di sini sebelum Mi'raj. Kemudian diperlihatkan tempat ngikat buruk di sana gitu. Kalau macam diperlihatkan, itu dilihat kalau dilihat ya Allah posisi Al-Quds itu beda tempatnya dengan tempat dimanapun dunia adanya, lain dari yang lain. Posisinya tuh lain. Di samping itu disitulah pusat agama. Di belakang tempat Imam Masjidil Aqsa, di belakangnya tuh kan benteng siapa? Benteng ratapan Yahudi. Di belah sononya ada gereja lama Kristen. 3 agama menyatu di situ. 3 agama berdoa di situ. Orang Islam, ya Allah ya Rabbana, hancurkan mereka. Kata yang di benteng, ya Allah hancurkan orang Islam.
Yang di sana hancurkan dua-duanya gitu. Itu gemuruh di situ doa tuh. Doa. Di Indonesia pernah ada doa bersama, ributnya. Jadi teman tidak tiap poe doa bersama di situ. Berbagai agama datang ke situ. Pantas kalau awalnya agama juga memang dari sana. Awal keributan juga dari sana. Kan orang Israel itu karena salah denge baheula teh waktu Nabi salah di Nazaret sepalih carios mah. Kemudian ditanya oleh penduduk kalau sekarang umat Kristiani apa istilahnya itu? Ari mana teh anak saha? Yahudi. Nanya kan kasih ti Maryam setelah ari mana anak saha cenah Isa Maryam eta budak saha? Nabi Isa yang jawab, "Ini Abdullah," ada di surah Maryam. Cuma orang Nazaret conge waktu itu. Ocoy celina. Ocoy celina kadang teh anak Tuhan. Maka sampai sekarang ocoyna itu budegna tuh sampai sekarang anak tuh Tuhan. Padahal Nabi Isa ngomongnya saya hamba Allah. Di situ juga. Prosesnya di situ semua. Maka tanda akhir zaman juga di situ. Peristiwa akhir zaman juga di negara-negara Arab. Dulu kata para guru, nanti kalau sudah dekat akhir zaman akan ada huru hara di timur barat. Kan sekarang udah. Syria, Iran, Irak, Saudi sama Yaman juga perang masih sampai sekarang. Itu huru hara di timur barat. Baru udah terjadi. Bahkan bakal ada asap. Akan binatang melata ke bumi, gambarannya sudah hampir ada sekarang. Oleh karenanya dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini mari kita ambil hikmah dari perjalanan sucinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah Nabi dari Mekah ke Aqsa, dari Aqsa ke langit satu, ketemu Nabi Adam langit kedua, ukur dengan kacamata iman, jangan pakai logika. Sampai di langit ketujuh Jibril nggak nyanggup lagi ke atas, mangga Kanjeng Nabi atau kalau Nabi mah moal kiat cenah. Nah, sur Kanjeng Nabi teu kiat, teu da Kanjeng Nabi nu bakal kiat mah. Jibril ngalah, hanya Nabi sendiri ke atas. Bertemulah dengan Allah Subhanahu. Jangan disangka kayak kita bertemu gini karena mukhalafatul lil hawadis ya Allah itu kan beda sama makhluknya. Gak terlintas tempat, gak terlintas waktu. Ukur wae ku kacamata iman. Pokoknya iman bahwa Nabi Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah. Kemudian kata Allah, sampaikan kepada umatmu sholat sehari semalam 50 kali. Awalnya kan Bunda Eli 50. Kalau jadi 50 gak sempet ngelayanin Pak Oi. Mau ke dapur, Allahu Akbar. Lah, Pak sholat dulu. Iya. Mau nyekrekin kompor, Allahu Akbar adzan deui. Gak mungkin sholat kita kalau 50. Akhirnya jadi itu nggak usah diukur dengan logika. Kenapa sih kayak jual beli, jangan. Udahlah pokoknya iman aja ya. Ketemu Nabi Musa balik lagi atuh Muhammad cenah da umat maneh mah moal karuat 50. Da engke ge nu 5 moal karuat gitu cek Nabi Musa kapo da bener teh karuat aya ge nya lamun parolos salat teh. Bener kata Nabi Musa, Nabi Ibrahim teh. Nabi Musa. Cek Nabi Musa, jangankan yang 50 Muhammad, umatmu yang 5 kali juga bakal kedodoran. Bener itu. Subuh kesiangan, duhur kesorean, maghrib kemalaman, isya ketiduran. Iya bener kata Nabi Musa. Kaganggu ku bayaran cicilan kerudung, mikirin sampai tuh sholat kurang. Kaganggu musim panen, sieun teu meunang panen, tuh sholat. Kaganggu macul, lebar paculeun, teu sholat orangnya. Duh hiburan, nonton liga dangdut, ini jagonya saya lagi main, teu sholat isya. Padahal main teh geus isya itu. Berhentinya jam 1, sampai jam 1 mikirin yang kalah. Aduh, kenapa jagoan aing kalah ya? Sampai subuh nangis. Gak sholat isya ujungnya. Subuh boro-boro sholat, dan malam begadang, ngajeng jahe tidur. Itulah cek Nabi Musa, jangankan yang 50, yang 5 pun kagak kuat. Bener ya. Bener engko untuk ngomong wae seragam wae, salat pikirkan ku. Kan lagi Isra Mi'raj ya mah tuh. Kudu cocok dongeng teh. Intinya mah Allah memadukan akhirnya jadi
Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salatnya tos di waktu-waktu. Terus aya waktuna. Atuh jeung Hongkong montong disaruakeun. Da bedana oge sabaraha jam? Jeung Hongkong sajam, jeung Saudi 4 jam, jeung Amerika lain situasi lagi. Orang itu akan berbeda di setiap negara. Tapi kewajibannya sama, sehari semalam 5 kali. Bahkan lagi saat kondisi apapun sholat. Kemarin ada anekdot, jangan sholat Jum'ah karena lagi musim corona. Dan sholat mah tetap wajib. Itu mah masalah di imah di masjidnya itu lain. Tapi yang jelas tidak ada harus sampai berhenti sholat karena ada gara-gara kok. Jangan. Justru ketika Allah memberikan ujian seperti ini, kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Taqarrub ilallah. Insyaallah akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa senantiasa zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Orang lagi gelisah, orang lagi takut, orang lagi gelisah, orang lagi takut. Allah pun kan sudah menjelaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Pasti Allah teu bakal nguji ka marane kabeh ku rasa kasieun. Bukti ayeuna teu pejabat teu rakyat sieun. Wali kota Bogor oge kena corona, Menteri Perhubungan kena. Sadaya nu kena. Nu balik di Hongkong kemarin sudah balik 6 orang kena. Yang enggak kena siapa? Ajengan Aib mah Habib, ajengan Heru enggak, ajengan Amin enggak kena kan? Semua enggak kena. Semua kena, takut sekarang. Takut betul? Makanya udah zikir saja sama Allah. Zikir tidak hanya lisan, tapi zikir pikiran tenangkan, zikir pergerakan laksanakan sholat, zikir mulut jangan ngomongin orang, zikir mulut jangan dengki orang, zikir mulut jangan mengkhianati orang, zikir leungeun jangan gebuk orang, zikir leungeun jangan nampar orang, zikir leungeun jangan ngambil barang orang, zikir kaki melangkah ke tempat ibadah, zikir kaki jangan melangkah ke tempat maksiat. Mata zikir jangan melihat yang haram, telinga zikir jangan mendengar yang haram. Ini makna zikir. Di samping la ilaha illallah. Maka ulama itu sayang sama kita, disusunlah seperti ini. Da orang awam kudu dituntun, tanya Habib. Orang awam kudu diingatkan. Emang zikir mah di mana juga bisa, tapi kalau nggak diingatkan kita terepot. Kalau nggak diasuh oleh ulama repot. Makanya ada halaqah, ada majelis. Apa Nabi melakukan? Melakukan. Nabi juga majelis zikir ada. Bahkan di salah satu majelis zikir yang paling inti Nabi setelah zikir ngajarin ke sahabat, "Hei saha anu musuhan ayeuna di dieu keluar," cek Nabi. Saha anu goreng jeung keluargana keluar, saha anu putus silaturahim keluar. Aya sahabat nu keluar ka mana maneh cenah. Eta geus 3 poe abi teh spasi jeung bibi abi. Nah kunaon? Heuh bibi abi tuh pelit, cerewet ku abi dicarekan cenah gitu. Bibi abi teh baeut cenah. Nah, cek Nabi maneh moal asup ka surga saencan bibina ngahampura gitu percaya. Ini hadisnya sahih, tanya Habib. Cuma saya bahasa Garut aja. Akhirnya keluar setelah diizinkan Rasul, dicari bibinya. Bibinya di Ciburuy imahna teh dihuruf. Ai sampai ka Ciburuy cenah ka Surabaya bibina teh. Dikejar ke Surabaya. Ini cerita-cerita tambahan. Sampai Surabaya keur ngadep ka Palurah bibina teh. Sampai ke Palurahnya geus balik, bibina balik. Geus rek ka Garut teh disusul. Itu saking ingin mendapatkan maaf dari bibinya. Enggak begitu amat dari Nabi mah, ini bahasa saya. Setelah dimaafkan oleh bibinya, kembali ke majelis Rasul, kata Nabi, lihat ahli surga. Orang yang meminta maaf dan orang memaafkan ahli surga. Lah urang mah boro-boronya lamun ingetkan omongan eta nu ngomong bibir cadel teh manehna, nu ngomong bibir dower ka abi teh manehna, nu ngomong ke manehna oge. Eta nu sok ngagoreng ka abi ge manehna, aing mah moal sama ngahampuran ngeri hate, aing mah gitu. 7 turunan malah sumpahnya gak akan maafin. Boro-boro dapat rahmat Allah. Kata ayat khudil afwa wa'mur bil
Bahkan perintah itu bukan minta maaf, Min. Ayat itu menyuruhnya memberi maaf. Itu coba. Memang ada wal afina aninas, pemaaf disayang oleh Allah, tapi tinggi derajatnya orang yang memberikan maaf. Cek orang sudah mah jauh-jauh maneh can datang ka dieu teu maleuk me kate caang 14. Sancan minta maaf geus ngahampura aing teh ka maneh, kan gitu bahasa istilah Sunda. Jangankan meminta maaf, tidak minta maaf pun saya sudah memberikan maaf. Ini orang mukmin. Jadi sesakit apapun perkataan saudara kita, perbuatan saudara kita kepada kita, maafkan kalau ingin jadi ahli surga. Amin. Betul? Betul. Emang itulah sholat. Karena sholat itu hasilnya adalah baik dengan Allah, baik dengan, ini ujung ceramah nih. Sholat itu intinya naon, da ai sakadar sholat mah juga pinter. Sakadar nyumpunan syarat mah pinter. Rukun sholat 17 sadayana, kan gitu bala. Syarat sahna sholat dinadomkeun gampang. Ternyata ada tingkatan berikutnya. Tidak hanya sekedar sholat, tapi nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari harus dijabarkan dalam kehidupan. Itu yang paling inti. Maka setelah zikir, setelah sholat, kedepannya lebih baik. Ini sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu. Artinya apa? Sujud kepada Allah, iya, tapi stop, jangan ngomongin tetangga, jangan berantem, jangan suka saling fitnah, jangan ngambil hak orang. Hei para pejabat, jangan korupsi. Umroh bolak-balik haji, tapi korupsi mau jadi umroh naoge atuh da eta teh uang rakyat dipakai haji lagi zaman ayeuna mah teh da wareureureuh jelema teh ayeuna mah teh. Uang korupsi pakai haji, uang korupsi pakai nyumbang masjid. Mana berkahna masjid gaeuna gitu. Kenapa? Karena tidak dari yang halal. Kalau sholatnya yang benar tidak mungkin begitu. Betul kan? Penceramah juga sama. Kalau sholatnya benar, ceramah mah ada gampang, tanya aja kan itu. Dan kalau ingin bisa ceramah dijamin 3 jam dan ini bisa pembukaan doang sama saya. Pembukaan doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah bisa itu gampang. Tapi yang susah mengamalkan dari apa yang disampaikan oleh penceramah sama. Gitu ya. Oleh karena itu untuk warga Kiara Kuda, inti dari peringatan Isra wal Mi'raj hari ini, kebetulan ada Habib, ada Jeng Aib, ada Jeng Heru, ada semuanya ya. Laksanakan kewajiban dalam kondisi yang serba menakutkan saat ini. Semakin dekat dengan Allah, Allah semakin sayang sama kita. Maka jangankan berdoa mohon perlindungan, dengan melaksanakan sholat yang benar pun Allah pasti melindungi kepada kita. Apalagi ditambah zikir, apalagi ditambah doa, apalagi ditambah berbuat kebaikan, sedekah, saling menyayangi. Gak usah takut sama corona. Kan LP Sukaisi dulu gak pernah takut sama corona. Lagu dulu, aku udah takut kalau dipaksa, walaupun mas kawin dengan corona. LP Sukaisi kan ada lagunya tuh. Dulu kan ada mobil corona. Corona ada. Tanya Bang Cece. Eta mah budak nu kamari teh nyaho. Aku tak takut walau dipaksa, walaupun mas kawin dengan corona. Bukan corona, dulu ada lagunya. Gak percaya ada YouTube-nya. Gak usah takut. Ya kalau kita selama di jalan Allah Subhanahu. Makanya yuk jadikan sholat tidak hanya sekedar sholat, sempurnakan sholat untuk selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka momentum hari ini sangat tepat. Ini sudah mau masuk bulan Sa'ban juga. Semoga Allah memberkahi bulan Rajab kita, bulan Sa'ban kita. Kata Habib, semoga kita sampai juga umur kita di bulan Ramadan. Amin. Marhaban ya syahr Ramadan. Kan sebentar lagi Ramadan kita. Yuk kita sambut Ramadan dengan ikhlas, dengan kebersihan fikih, dengan kesiapan fisik, supaya kita termasuk orang yang bahagia menyambut Ramadan, sehingga Allah haramkan jasad kita disentuh api neraka. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Habib mohon maaf bila ada yang keliru, Bib, ajangan aib semuanya ya. Warga Kiara Kuda sekali lagi semoga Allah memberikan rahmat, memberkahi rezeki, melindungi kita, bangsa kita, umat Islam di dunia dimanapun adanya.
sebagaimana doa jangan aib tadi, insya Allah Allah akan melindungi kita dan umat Islam dimanapun adanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.